Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pak Hendy, kita Ya, belakangan ini juga disuguhi berbagai macam sumber informasi yang dari mana-mana begitu Pak, dari media sosial, dari sumber-sumber yang tidak jelas, bahkan dari yang jelas bahkan yang tidak jelas begitu. Bagaimana seorang Pak Hendy menyikapi arus informasi yang serba digital, serba tidak terukur dan tidak terkontrol ini? Kan kita juga harus melindungi masyarakat kita ya, agar mereka juga kita kasih jaminan mendapatkan sumber informasi yang terpercaya, ya, terutama soal pandemi COVID-19 di Kabupaten ya, Jember ini. ya. Seperti apa Pak Hendy menyikapi? Jadi saya memohon dan meminta kepada khususnya masyarakat Jember dan umumnya pada masyarakat di Indonesia semuanya yang mendengarkan acara ini. Yang pertama adalah kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kalau sudah diuji begini, kalau orang sudah diuji tentunya akan kalau lulus naik kelas nih. Jadi Indonesia sekarang Jember juga sedang diuji. Makanya kalau sudah diuji gini, yang harus kita hati-hati di kita sendiri, hati-hati pada semua yang menjadi pemikiran kita, hati-hati terhadap informasi apapun yang saat ini sedang dimainkan. Mungkin ada beberapa orang yang sedang iseng, mungkin mereka yang sedang memainkan hanya ya mungkin karena tidak ada mau keluar tidak boleh, di rumah pegang handphone, pegang gadget, main-main kata-kata. Hati-hati yang saya sebagai pemimpin daerah Kabupaten Jember, hati-hati sekarang ada undang-undang IT. Undang-undang IT ini akan menjerat kita semua kalau kita keliru menulis meskipun cuma iseng di dalam membuat statement yang dirasa itu kurang tepat atau tidak benar dalam kenyataannya. Makanya saya mengharap kepada semua masyarakat Jember, siapapun, kalau memang ada informasi apapun yang meragukan, kalau perlu tabayun, bertanya, datanglah ke kami. Datanglah ke pendopo ini. Ayo kita diskusi, ngobrol, bertanya sebelum nge-share bermacam-macam. Karena kalau nge-share bermacam-macam dan itu kenyataannya itu tidak benar, akan menjadi persoalan. Nah, di kondisi COVID seperti ini, yang kita butuhkan sekarang adalah ikuti, patuhi aturan pemerintah, ikuti. Yang kedua berdoa. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Baik, itu tadi pesan penting Pak Hendy dalam bagaimana kita harus menyaring sumber informasi, terutama di pandemi COVID-19 ini. Kita akan ajak Pak Hendy lagi untuk kembali ke bahasan pembangunan Kabupaten Jember nih Pak. Kalau dari sektor pendidikan, seperti apa strategi khusus yang akan dilakukan oleh Pak Hendy, terutama soal pemberian beasiswa kepada mereka yang orang tuanya terdampak? Ya, jadi khusus beasiswa, kemarin kami khusus di Jember ini, tahun 2019 dan 2020 kemarin, kami ada audit dari pemerintah, dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur, itu pemberian beasiswa itu bermasalah. Ada masalah dan harus ada yang anggaran yang harus dikembalikan kepada BPK. Itu aturan. Kenapa? Ternyata ada yang diberi itu kurang tepat sasaran. Kurang tepat sasaran dalam artian data nama tidak jelas, bermacam-macam gitulah. Dan jadi akhirnya BPK mengeluarkan temuan audit seperti itu. Begitu kami masuk jadi Bupati Jember, diberikan amanah masyarakat Jember, kami dapat data dari BPK loh kok seperti ini. Tentunya kami saat ini tetap memberikan beasiswa kepada masyarakat Jember kurang lebih sekitar 6.000 lebih lah. 6.000. Namun kami melakukan sistem pola yang beda dengan yang lama. Yang pertama yang kami lakukan adalah yang harus kita beri bantuan beasiswa itu adalah yang fakir miskin ya. Yang miskin, yang memang miskin punya semangat untuk kuliah, melanjutkan kuliahnya, nah itu kita menjadi prioritas. Itu sekitar 60% itu di situ ya. Terus sekitar 70% ya. Yang 20% kepada mahasiswa teman-teman yang punya prestasi yang memang mereka itu silakan prestasi langsung kita beri, prestasi yang bagus ya, itu langsung kita beri beasiswa. Yang terakhir ini kita bebaskan siapapun boleh untuk mengikuti dulu ya, kita uji dulu yang bagus gitu, kita beri beasiswa. Ini yang kami terapkan seperti zaman dulu, Mas Solin. Zaman saya dulu untuk mendapatkan beasiswa itu saya orang punya ya Pak. Saya punya rezeki, saya bisa membayar sekolah. Tapi kalau zaman dulu kan ingin dapat beasiswa ini kan seneng dapat duit itu. Kami ikut ujian dulu Pak, pinter-pinteran gitu. Jadi pinter-pinteran yang bagus nilainya dapat kita. Nah itu kita harus kasih ruang itu. Dari pola-pola tertentu akan dibenahi oleh pemerintah Kabupaten Jember sehingga
pemberian beasiswa ini juga akan tepat sasaran kepada Akan mereka tepat yang sasaran. berhak dan Betul. mereka yang benar-benar fakir miskin. Iya. Begitu ya Pak? Ya, dan ke depan kami akan naikkan lagi bukan 6.000 ya, karena memang saat ini anggaran infrastruktur yang kita dahulukan memang banyak jalan rusak Pak ya. Jadi nilai beasiswanya menjadi turun. Jadi 6.000 maksimalnya. 6.000 lebih sedikit ya. Infrastruktur yang menyerap anggaran besar sampai 1.000 kilo kita bikin infrastruktur perbaikan jalan di Kabupaten Jember ini. Baik. Saking rusaknya itu. Baik, kita beralih ke soal jalan nih Pak. Kemudian juga akan beririsan juga pertanyaan saya ini, adakah kemudian rencana dari infrastruktur yang ada ini sudah bagus kiranya atau butuh dipoles-poles lagi, terutama soal rencana khusus pengembangan bandara dan juga pelabuhan Pak? Iya. Jadi untuk jalan kami ada bermacam-macam, ada yang hanya memoles saja, nutupin lubang-lubang kecil-kecil, ada yang bikin overlay, kita bikin bagus lagi baru dan membuat baru. Itu bermacam-macam bentuk. Dan untuk bandara, di bandara kami akan bandara ini lebih tiap hari ada lagi untuk penerbangan. Saat ini masih seminggu sekali dan pemerintah mensupport, membantu maskapai untuk supaya okupansi dari bandara maskapai itu bisa terpenuhi, sehingga nanti ada para airline itu bisa, maskapai bisa datang ke Jember seperti dulu lagi setiap hari. Dan kedepannya kami akan membuat bandara internasional dari Jember sampai langsung direct Jakarta. Karena itu sasaran nanti. Mungkin mudah-mudahan saya 2023 target kami itu Jember Jakarta sudah terpenuhi. Kapan Pak targetnya Pak? Bisa kita highlight 2023 ya. Mohon dicatat pemirsa di rumah juga. COVID-nya cepat pergi ya. Kita harapkan bersama COVID segera pergi sehingga penerbangan juga mulai masuk lagi ke Jember. Kemudian kita highlight untuk pelabuhan Pak. Ada rencana ke depan seperti apa? Pelabuhan kami sudah mulai dari provinsi sudah menyiapkan untuk membangun pelabuhan. Tahun ini ada desain detail bukan DED, buat DED, detail engineering design di daerah Jeni. Di daerah Jeni sudah mau dibangun, nanti tahun depan mungkin awal tahun depan sudah mulai dibangun oleh provinsi. Dan kami sendiri juga akan membuat pelabuhan juga beriringan bersampingan, itu pelabuhan untuk perikanan dan kami untuk penumpang. Jadi untuk nanti kalau kita mau ekspor barang bisa langsung dari Jember langsung. Luar biasa program pemerintah kabupaten ini pemirsa, juga tentunya kita harus mengawal bersama dan kita juga doakan supaya segala program yang sudah dicanangkan pemerintah kabupaten ini bisa berjalan lancar dan juga berjalan baik, begitu ya Pak Hendi ya. Closing statement untuk pemirsa, silakan Pak di rumah. Saya berharap saat ini kepada masyarakat Jember terutama, silakan terus bersemangat ya. Bersemangat wajib terus, jangan terus adanya COVID terus kita jadi lesu, jangan. Kita terus bersemangat. Namun hati-hati, kita tetap waspada, kita memakai apa yang diarahkan pemerintah, memakai masker, ya. Dan kita saling menginformasikan kepada kiri kanan kita, terutama keluarga kita dulu, mengingatkan bahayanya COVID, ya. Karena COVID ini akan bisa selesai, bisa putus mata rantai penyebaran COVID-19 ini apabila kita peduli, pemerintah dan masyarakat. Dan ini sama-sama peduli, karena ini tanggung jawab kita bersama-sama. COVID tidak nampak di kita, tidak nampak. Di sekitar kita masih ada. Dan ini siapa yang bertanggung jawab? Kita lah semua. Dan untuk itu, COVID tidak perlu terlalu takut, tapi tetap kita hati-hati. Terlalu takut tidak bagus. Karena kalau takut, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, ekonomi tetaplah berusaha, tetaplah berniaga kita, berniaga untuk mencari rezekinya Allah. Dan namun demikian antara COVID dan ekonomi tetap harus bisa beriringan bersama-sama. Baik. Gitu, Pak. Menyongsong kita bisa hidup berdampingan dengan pandemi ini. Ya. Kurang lebihnya begitu. Sedikit tapi mengena pemirsa di rumah juga kami harapkan Anda juga bisa menjaga protokol kesehatan demi kemaslahatan kita bersama agar doa kita menjadikan pandemi ini segera berakhir. Dan kita saatnya haturkan terima kasih dulu kepada Bapak Bupati Jember, Bapak Hendi Siswanto, atas kesediaan waktunya berbincang bersama kami. Terima kasih banyak Pak. Dan pemirsa, ini sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita di dialog hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selalu jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.